Dan konon katanya, Wak, ketika kota Bandung ini mulai terbakarnya dan rombongan rakyat Bandung masih di dalam perjalanan menuju ke pengungsian, banyak dari rombongan tersebut meneriakkan kalimat yang sama. Mereka bilang apa? Meskipun kau telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah sejarah dari negara kita, Indonesia. Kisah malam ini betul-betul fenomenal kali, Wak, yaitu tentang perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Mulai dari kedatangan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia hingga berujung pada sebuah aksi heroik pembumi hangusan kota. Saking dahsyatnya kejadian ini, Wak, sampai-sampai tercetuslah itu sebuah lagu yang konon katanya lahir ketika para warga sedang berbondong-bondong mengungsi dari kota tersebut. Nah, penasaran peristiwa apakah itu? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan membahas tentang sejarah Bandung Lautan Api, Wak, ya. Nah, tapi nih, Wak, ya, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau semua kisah yang akan aku bawakan ini aku rangkum dari berbagai sumber, Wak, ya. Ada yang aku tonton dari video dokumenter Indonesia dalam Peristiwa di YouTube TV News, dan ada juga yang aku ambil dari beberapa artikel di websitenya Kemdikbud. Aku sama tim di sini hanya membantu kalian yang lagi malas baca lah gitu, ya kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada informasi yang salah atau kurang lengkap nih Nadia, boleh langsung kalian tambahin aja di kolom komentar di bawah, oke, Wak, ya. Nah, udah gak sabar kalian kan pengen tahu kisah selengkapnya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tonton sampai habis, Wak. Nah, jadi, Wak, apabila kita tarik lagi ke belakang, kisah kedatangan sekutu di Indonesia pada tahun 1945 tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, ya kan? Nah, seperti yang kita tahu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, masih ingat kan kalian kalau misalnya Jepang kan menyerah tanpa syarat kepada sekutu tuh, setelah mengalami kehancuran besar-besaran pasca kejadian pengeboman kota Hiroshima Nagasaki, ya kan? Ini juga udah aku bahas nih, Wak, di video sebelumnya, nanti habis video ini kalian tonton lah ya. Nah, sesuai dengan perjanjian Potsdam, Wak, kekalahan Jepang tersebut membuat sekutu pun bertanggung jawab nih atas wilayah Indonesia yang semula menjadi jajahan Jepang. Jadi kekuasaan Jepang di Indonesia itu, walaupun mereka udah balik lagi ke kampungnya, nantinya akan diambil alih lagi sama sekutu. Nah, tapi kan proses pengalihan kekuasaan itu tentunya membutuhkan waktu kan, Wak. Nggak bisa tuh dilakukan pada saat itu juga, pada saat si Jepang cabut, sekutu langsung masuk, nggak bisa, butuh waktu. Nah, ketika Jepang ini udah nggak punya hak lagi untuk menguasai Indonesia, sementara sekutu juga belum tiba untuk mengambil alih kekuasaan, secara otomatis Indonesia mengalami macam fase vacuum of power gitu, Wak, atau kekosongan kekuasaan. Nah, di momen itulah dengan cerdas dan berani, para pahlawan kemerdekaan kita barulah itu memanfaatkan situasi tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Barulah secara singkat, proklamasi kemerdekaan pun akhirnya dibacakan pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi oleh Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, ya. Nah, tapi, Wak, diikrarkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata tidak serta-merta langsung membuat bangsa kita ini langsung bebas dari cengkraman penjajah. Tidak. Pada saat itu masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak menerima kemerdekaan Indonesia, Wak, dan masih ingin menguasai bangsa ini kembali. Salah satunya adalah siapa? Ya, sekutu itu. Kayak aku bilang tadi, Wak, setelah Jepang kalah, memang rencananya sekutu itulah yang akan mau ambil alih kekuasaan Indonesia ini. Nah, menanggapi hal tersebut, Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara atau Southeast Asia Command yang disingkat SEAC, Wak, langsunglah itu menugaskan satuan khusus mereka untuk datang nih ke Indonesia. Nah, satuan khusus tersebut bernama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNEI, Wak. Nah, terus AFNEI yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, seorang militer kebangsaan Inggrisnya, mendaratlah itu mereka di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945 dengan menggunakan kapal Cumberland. Nah, nggak lama kemudian rombongan sekutu lainnya baru tuh, Wak, datang menyusul nih ke Indonesia dan mendarat di beberapa kota berbeda. Salah satu tujuan mereka adalah di mana? Kota Bandung. Macam nggak boleh ada celah nih, harus kita ambil lagi nih Indonesia, kayak gitu loh, Wak. Nah, kedatangan pasukan sekutu Inggris di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 tersebut dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Brigadir Jenderal McDonald. Nah, pasukan tersebut, Wak, datang dengan membawa tugas penting, yaitu untuk memulangkan tentara Jepang dan juga membebaskan warga Belanda yang memang menjadi tawanan Jepang. Nah, selama di Bandung itu, Wak, mereka pun menempati bangunan-bangunan besar untuk menjadi markas mereka. Dua di antara bangunan-bangunan besar itu adalah Hotel Savoy Homan dan juga Hotel Prianger, ya. Nah, awalnya, Wak, kedatangan sekutu tersebut disambut dengan netral nih oleh masyarakat karena mereka mengira kedatangan sekutu pada saat itu adalah untuk membawa perdamaian.
Ya, tapi secara diam-diam Wak, kedatangan mereka ini ternyata telah diboncengi oleh pemerintah sipil Belanda yang bernama Netherlands Indisch Civil Administration atau NICA. Nah, si NICA ini Wak sering bikin masalah mereka. Mereka ini selalu suka melakukan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Ditambah lagi dengan fakta kalau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya kan. Tentu hal itu langsung membuat mereka macam nggak terima lah gitu Wak. Akibatnya apa? Di momen tersebut orang-orang pun mulai curiga nih. Jangan-jangan Belanda ikut datang ke Indonesia nih untuk mengembalikan Indonesia ke dalam administrasi mereka nih. Atau dengan kata lain Belanda nih ingin kembali menjajah dan juga menguasai Indonesia. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama kedatangan si NICA itu pun langsung membuat situasi di sana langsung memanas Wak. Kondisi menjadi semakin gawat ketika orang-orang Belanda yang semula jadi tawanan Jepang ini ya dan akhirnya dibebaskan itu ternyata malah dibekali dengan persenjataan. Otomatis banyaklah dari mereka yang bikin ulah lagi kan Wak. Mereka sering tuh melakukan tindakan-tindakan yang memang mengganggu keamanan hingga menimbulkan bentrokan. Bukan bentrokan biasa Wak, bentrokan bersenjata dengan para pejuang Indonesia yang di situ tuh. Nah, para pejuang Indonesia yang geram dengan ulah Belanda itu akhirnya ya mereka juga melakukan tindakan tegas. Mereka sama sekali tidak gentar untuk melakukan perlawanan Wak. Puncaknya nih pada malam hari di tanggal 24 November tahun 1945 ketika orang-orang sudah mulai tertidur lelap. Pada saat itu para pejuang Indonesia dengan berani menyerang tuh Hotel Savoy Homan sama Hotel Prienjer tempat markas militer sekutu tuh diserang sama mereka. Sebuah pertempuran yang sangat sengit pun seketika pecah malam itu. Nah, adanya penyerangan tersebut membuat sekutu jadi marah ini. Mereka merasa terganggu gitu ceritanya ya kan. Gak lama kemudian mereka pun segeralah langsung mengeluarkan sebuah ultimatum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Bandung. Ultimatum apa itu? Masuk. Nah jadi Wak, penyerangan markas sekutu di Hotel Savoy Homan sama Hotel Prienjer oleh pasukan Indonesia ini kan langsung membuat sekutu ini naik darah ya kan. Nah 3 hari setelah penyerangan tersebut, tepatnya pada tanggal 27 November tahun 1945, Brigadir Jenderal McDonald tadi itu menyampaikan ultimatum kepada Bapak Datuk Nyamin yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ultimatum tersebut berisi perintah untuk membagi kota Bandung ini jadi 2 bagian. Yang satu bagian utara, satu lagi bagian selatan yang memang dibatasi oleh rel kereta api. Jadi mereka mau wilayah Bandung itu dipisah, ada Bandung bagian utara, ada Bandung bagian selatan. Nah, Bandung bagian utara ini menjadi wilayah kekuasaan sekutu, sedangkan Bandung bagian selatan ini menjadi wilayah kekuasaan pemerintah RI, itu kata mereka. Dan pada saat itu pihak sekutu juga mengancam bahwa ultimatum ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 29 November 45 ya kata. Kalau warga dan pasukan Indonesia belum juga menarik diri dari Bandung Utara sampai dengan batas waktu yang kami tentukan, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas dengan cara menangkap dan menembak siapapun yang sudah melanggarnya. Itu kata si McDonald nih. Nah, mengetahui adanya ancaman tersebut, orang-orang di sana, orang-orang Bandung di sana tuh justru malah diabaikan sama mereka Wak. Kenapa? Karena mereka tahu kalau ultimatum itu adalah sebuah strategi yang dilakukan sekutu untuk dapat menguasai seluruh wilayah Bandung. Sebenarnya saat itu sekutu ini ingin menjadikan Bandung sebagai pangkalan militer mereka Wak, karena lokasi Bandung itu yang memang berada di tengah kota pula, di tengah Pulau Jawa, dekat juga dari Jakarta ya kan. Jadi dinilai strategis lah tempat ini. Nah di sisi lain Wak, rakyat Bandung ini betul-betul nggak rela lah kalau kota kesayangan mereka ini kembali masuk lagi dalam cengkraman penjajah ya kan. Itulah kenapa mereka memilih udahlah abaikan aja lah ultimatum tuh, udah kita tetap tinggal di sini aja kata orang Bandung Utara, nggak mau pindah ke Bandung Selatan. Nah di saat yang bersamaan Wak, ternyata pihak sekutu ini juga nggak dipatuhinya ultimatum yang mereka buat sendiri. Harusnya kan mereka pindah tuh dari selatan ke Bandung Utara ya kan. Tapi ternyata pada saat itu mereka justru memilih bertahan di Bandung Selatan ini. Dan hal ini ternyata dilakukan bukan tanpa alasan Wak. Sekutu ini tetap ingin menempati daerah tersebut karena lokasi markas besar mereka yaitu Hotel Homan sama Prienjer itu Wak, berada di selatannya rel kereta api yang jadi pembatas Bandung bagian utara selatan tuh. Otomatis ya mereka jadi nggak mau nih ninggalin Bandung Selatan. Orang markas kami di sini kok macam mana? Kau tadi bilang kau yang pindah ke utara, orang Indonesia pindah ke selatan. Sama-sama nggak ada yang patuh sama ultimatum nih Wak. Nah dah tuh kan Wak, singkat cerita akhirnya para pejuang yang juga kesal dengan adanya ultimatum tersebut langsunglah itu membangun pos-pos gerilya di berbagai tempat. Dan sejak saat itu pertempuran demi pertempuran terus terjadi, baik di bagian Bandung Utara ataupun bagian Bandung Selatan. Bentrokan senjata antara para pejuang dengan sekutu ini pun pecah selama berapa lama Wak? Berbulan-bulan.
Nggak 1-2 hari gitu. Dan selain bentrokan senjata, Wak, perlawanan warga Bandung untuk bisa mempertahankan kota tersebut juga dilakukan oleh para pedagang di pasar, Wak. Sampai ke pedagang-pedagang asongan juga ikutan. Mereka sepakat untuk memboikot pembeli dari kawasan Bandung Utara yang didominasi sama siapa? Sekutu tuh. Dan hal ini ternyata sangat membuat Sekutu agak kewalahan juga, karena mereka kan jadi harus ngirim logistik makanan dari Jakarta, kan nggak bisa mereka beli di Bandung loh. Nah, rombongan kendaraan yang membawa logistik mereka ini juga sering diserang, Wak, sama para pejuang di sepanjang jalan provinsi menuju ke Bandung. Nah, salah satu penyerangan yang paling fenomenal pada saat itu adalah ketika konvoi besar pasukan Sekutu Inggris yang diserang oleh warga Sukabumi di kawasan Bojong Kokosan, Wak. Ya, nah peristiwa Bojong Kokosan ini terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1945, di mana sebelum pasukan Sekutu Inggris melewati daerah tersebut, Komandan Resimen 3 Letkol Edi Sukardi bersama para pejuang lainnya telah terlebih dahulu membuat peta penyerangan sepanjang 81 km, Wak, mulai dari daerah Cigombong Bogor sampai ke Ciranjang Cianjur dengan titik utamanya di Bojong Kokosan. Dan dalam peristiwa tersebut sebanyak 165 pasukan tentara yang bersenjatakan pistol, granat tangan, golok, tombak, dan bambu runcing dengan gagah berani menghadang pasukan Sekutu yang lagi konvoi pakai tangki-tangki sama kendaraan berlapis baja tua. Nah, tentara Sekutu yang sama sekali tidak menyangka akan ada serangan seperti itu seketika langsung panik lah. Ditambah lagi pula waktu itu hujan deras, Wak, yang tiba-tiba turun menyertai peristiwa Bojong Kokosan tersebut membuat Sekutu semakin tidak bisa mengendalikan medan pertempuran. Akibatnya apa? Satu persatu tentara Sekutu pun mulai berjatuhan. Mereka pakai tangki-tangki ini, kita ndak doa. Nah, dari peristiwa tersebut banyak sekali Sekutu yang cedera dan juga tewas. Nah, di sisi lain, Wak, para pejuang pun terus terbakar semangatnya dalam melawan si Sekutu ini. Dan setelah Sekutu berhasil mereka lumpuhkan, para pejuang barulah itu mundur dari medan pertempuran Bojong Kokosan itu ketika mereka kehabisan mesiu. Dan biar kalian tahu, ya, peristiwa Bojong Kokosan tersebut berhasil menjadi pukulan besar bagi Sekutu. Kenapa? Karena pasukan Sekutu yang dikirim ke sana adalah pasukan yang sebelumnya sudah berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Kebayang nggak, mereka ini baru aja mengalahkan pasukan Jerman yang dipimpin sama Adolf Hitler loh. Waktu mereka sampai di Sukabumi, justru mereka bisa dikalahkan sama pejuang Bojong Kokosan yang sempat mereka remehkan tuh. Kalah kau lawan Adolf Hitler, menang kau lawan warga Sukabumi, kalah. Dan akhirnya apa? Kekalahan tersebutlah yang membuat nama mereka langsung tercoreng di mata internasional. Tahu kalian, bahkan nih, Wak, ya, saking malunya sampai-sampai berdasarkan sidang parlemen, kerajaan Inggris langsung memecat menteri pertahanan mereka yang sedang menjabat pada saat itu. Jangan sepele kalian. Dan setelah peristiwa Bojong Kokosan tersebut, Wak, perlawanan demi perlawanan lainnya pun masih terus terjadi. Nah, karena konflik bersenjata di Bandung ini belum juga berakhir, pada tanggal 23 Maret tahun 1946, Brigadir Jenderal McDonald tadi itu akhirnya mengeluarkan lagi nih ultimatum yang kedua, Wak. Dan kali ini ultimatum tersebut ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu siapa? Sultan Syahrir. Pada saat itu ultimatum kedua berisi Sekutu memerintahkan agar warga Bandung dan juga pasukan bersenjata pejuang Indonesia segera meninggalkan kawasan Bandung Selatan hingga radius 10-11 km menjauhi pusat kota. Udah nggak boleh lagi mereka di selatan, udah kalian harus keluar dari sini, katanya. Dan kalau kalian melanggar ultimatum kedua ini atau kalian tidak mematuhi ultimatum ini, sampai tanggal 24 Maret tahun 1946 jam 12 malam kami akan memborbardir kota Bandung hingga habis, kata mereka. Nah, menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Sultan Syahrir pun meminta Jenderal Aha Nasution sebagai pimpinan tentara di Bandung untuk menuruti ultimatum itu, Wak. Setelah banyaknya pertumpahan darah selama beberapa bulan terakhir, Sultan Syahrir tuh kayak nggak mau ada korban lagi yang berjatuhan semakin banyak gitu lah, Wak. Dan selain itu, beliau ini juga menghindari aksi bentrokan senjata karena beliau merasa bahwa tentara bentukan Indonesia ini masih belum memiliki kekuatan militer sebesar pasukan Sekutu. Dan sebagai seorang Perdana Menteri, Sultan Syahrir pun lebih memilih untuk berjuang melalui jalur diplomasi. Sultan Syahrir ingin menempuh cara tersebut karena Indonesia sebagai negara yang memang baru merdeka tentu kan sangat membutuhkan ini kan, apa macam pengakuan dari negara-negara lain kalau memang bangsa kita ini udah berdaulat, ya kan. Nah, salah satu cara yang sangat ampuh untuk mendapatkan pengakuan tersebut secara internasional adalah ya dengan diplomasi gitu. Nah, mengetahui permintaan dari Perdana Menteri Sultan Syahrir itu, seketika Jenderal Nasution pun jadi bingung. Aduh, langkah apa yang harus saya ambil nih ya untuk menyelesaikan masalah ini? Menuruti isi ultimatum dengan cara mengungsikan seluruh warga Bandung jelas
bukan hal yang mudah lah. Karena waktu itu akses transportasi kan masih terbatas kan, Wak. Dah akhirnya Jenderal Nasution pun pergilah menemui sekutu untuk bernegosiasi agar mereka tolonglah tunda atau perpanjang batas ultimatum kedua kalian nih, kata Pak Nasution. Tapi sayangnya, Wak, pihak sekutu langsung menolak permintaan dari beliau. Mereka malah menawarkan, "Dah lah kalian, aku pinjamin lah kalian tuh 100 truk untuk membawa warga Bandung ini keluar dari kota," kata mereka. Mendapat jawaban itu, Jenderal Nasution pun dengan tegas langsung menolak tawaran tersebut, Wak. Dan beliau langsung nih segera bergegas kembali lagi ke pos komando kan. Gak bisa negosiasi yang kayak gini nih. Nah, sesampainya di pos komando, secara mengejutkan, Wak, Jenderal Nasution menerima sebuah pesan telegram dari markas tertinggi Tentara Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Dan meskipun telegram itu ditulis tanpa nama, banyak orang yang percaya bahwa pengirimnya tidak lain tidak bukan adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, pesan telegram itu berisi, "Setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan." Itu kata beliau. Nah, setelah membaca pesan telegram tersebut, Jenderal Nasution pun jadi makin dilema lagi, Wak. Di satu sisi beliau harus mematuhi perintah pusat dari Perdana Menteri Sultan Syahrir, tapi sebagai pimpinan militer beliau ini juga harus patuh pada komando sang Panglima Besar Jenderal Sudirman, ya kan. Nah, di tengah kebingungan itu beliau pun segera langsung melakukan diskusi dengan para anggotanya untuk dapat menentukan solusi terbaik dari masalah ini. Gak tanggung-tanggung, Wak. Diskusi tersebut bukan hanya dihadiri oleh para tentara Indonesia aja, Wak, enggak, tapi juga dihadiri oleh para pemimpin laskar, pejuang masyarakat, dan juga aparat pemerintah Bandung. Pada saat itulah, Wak, pada saat diskusi itu dibuka, disitulah Mayor Rukana menyampaikan sebuah saran yang sangat fenomenal. Bisa kalian tebak apa itu sarannya? Sesuai isi ultimatum, Mayor Rukana menyarankan, "Oke Pak, nggak apa-apa. Para warga sama pasukan bersenjata kita ini nggak apa-apa. Kita pergi aja meninggalkan kota Bandung ini. Tapi sebelum kita pergi dari Bandung, kota Bandung harus terlebih dahulu dibumi hanguskan agar tidak bisa diambil alih oleh sekutu." Itu sarannya, Wak. Jadi istilahnya ya udah biar sama-sama nggak dapat Bandung kita. Kami pergi, Bandung nih kami hancurkan. Kau juga nggak dapat. Kayak gitu loh. Nah, saran itulah yang akhirnya menjadi tonggak awal sebuah peristiwa besar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Wak. Penasaran karena ini yang harus kalian tunggu-tunggu nih. Langsung aja kita masuk, Wak. Nah, jadi, Wak, saran dari Mayor Rukana untuk membumi hanguskan kota Bandung ini betul-betul dipertimbangkan sama Jenderal Nasution, tahu kalian? Pada saat itu beliau langsung nih menghitung-hitung seberapa besar kerugian yang akan diderita oleh pasukan jika mereka memilih melawan sekutu. Nah, kalau dihitung dari jumlah personel dan juga logistik yang ada, Wak, ternyata hal itu masih tidak memadai nih untuk dilakukan penyerangan. Apalagi mereka kan juga istilah yang tidak mendapatkan dukungan dari pusat kan, karena kan Perdana Menteri Sultan Syahrir lebih memilih udahlah kita diplomasi aja bukan melawan. Akhirnya, Wak, setelah mempertimbangkan matang-matang, Jenderal Nasution pun yakin bahwa membumi hanguskan kota Bandung merupakan solusi yang paling tepat. Ini adalah satu-satunya cara untuk tetap bisa memenuhi ultimatum sekutu, tapi juga tidak memberi kesempatan pada mereka itu untuk menguasai kota Bandung. Adalah tuh, Wak, tanpa menunggu waktu yang lama, di hari itu juga tepatnya pada tanggal 24 Maret 1946 jam 2 siang, Tentara Republik Indonesia langsung tuh menyiarkan perintah agar semua warga Bandung dapat meninggalkan kota sebelum jam 10 malam. Kan? Ya nggak apa-apa istilahnya, oke kita pergi dari kota Bandung. Nah, setelah siaran itu tersebar, Wak, sambil diiringi gerimis rintik-rintik, warga Bandung segera berbondong-bondong meninggalkan rumah dengan membawa barang seadanya yang bisa dibawa menggunakan gerobak, dokar, atau ada yang mereka pikul sendiri itu. Para orang tua berjalan dengan menggunakan tongkat, dan ada juga para ibu-ibu yang belum lama ini melahirkan anaknya juga ikut mengungsi sambil gendong bayi mereka yang masih merah tuh. Dan menjelang maghrib, rombongan tersebut pun tampak semakin banyak tuh, dan makin besar lagi kelompok mereka kan mengarah ke selatan dan juga timur kota Bandung. Nah, di sisi lain, Wak, Jenderal Nasution dan para pasukan juga udah mulai tuh menyusun strategi untuk memulai operasi bumi hangus tadi, ya kan. Awalnya mereka berencana untuk mulai membakar kota Bandung pada waktu tengah malam. Tapi di luar rencana mereka, Wak, tepatnya pada jam 8 malam tiba-tiba secara mengejutkan terdengar suara ledakan tuh dari arah sudut selatan alun-alun Bandung. Nah, ternyata di momen itu gedung Indisi restoran yang sekarang udah jadi gedung BRI itu sudah terlebih dahulu meledak, Wak. Alhasil apa? Operasi bumi hangus pun langsung dimulai lebih cepat pada saat itu juga. Nah, meledaknya gedung Indisi restoran tersebut juga diikuti oleh pembakaran gedung-gedung lainnya, Wak, di kawasan Bance.
Bance Ui, wak ya tulisannya kayak gitu, maaf kalau salah. Di Bance Ui, Cicadas, Braga, Tegalega dan lain-lain. Tuh bakar semua tuh. Dan nggak tanggung-tanggung wak, para pasukan tentara juga mulai membakar asrama mereka sendiri toh Glenn. Begitu pula dengan rakyat Bandung yang baru akan berangkat mengungsi tuh, sambil bercucuran air mata lah mereka memilih untuk terlebih dahulu membakar rumah mereka yang semula mereka tempati itu, dibakar sama mereka dulu, dan setelah memastikan rumah mereka terbakar baru mereka bergegas ikut meninggalkan kota bersama rombongan lainnya. Kayak gitu, ini salah satu part yang paling bikin aku merinding, wak. Di momen itu nih, banyak dari rakyat Bandung yang tidak tahu waktu itu mereka tuh mengungsi kemana. Nggak ada yang tahu doh. Mereka nggak akan tahu nanti tinggal di mana nantinya, seberapa lama mereka nanti mengungsi, nanti di sana pun mau kerja apa. Mereka nggak ada yang tahu. Udah mereka ya tinggalin Bandung aja gitu. Tapi hebatnya di sini mereka semua berani mengambil resiko dengan tulus dan ikhlas meninggalkan rumah beserta semua yang sudah mereka bangun sebelumnya di sana demi satu tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kota Bandung supaya nggak diambil sama sekutu. Aduh, merinding aku. Ibaratnya nih, yaudah, yuk kita ngungsi lah. Ini rumah dibakar lu. Gak ikhlas aku nanti ditempati sama sekutu, dikuasai sama sekutu. Dah, bakar aja. Kayak gitu. Dan karena semuanya udah kompak lah gitu istilahnya kan, tanpa menunggu waktu yang lama, langit di kota Bandung pada malam itu pun langsung menyala kemerahan, wak. Gedung-gedung dan rumput-rumput hijau langsung berubah kehitaman. Kota yang penuh dengan keindahan itu seketika berkobar-kobar menjadi apa? Bandung Lautan Api. Dan konon katanya, wak, ketika kota Bandung ini mulai terbakarnya dan rombongan rakyat Bandung masih di dalam perjalanan menuju ke pengungsian, banyak dari rombongan tersebut meneriakkan kalimat yang sama. Mereka bilang apa? Meskipun kau telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Meskipun kau sudah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Semua ngomong kayak gitu, wak. Dan kalimat itu pun diucapkan berkali-kali macam jadi yel-yel mereka lah. Nah, hingga akhirnya kalimat itu pun berkembang menjadi lagu yang kita kenal sampai hari ini yang berjudul apa? Halo Halo Bandung. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Aduh, seketika jiwa demokrasiku bergetar-getar, meronta-ronta, merinding kali aku di sini. Dan by the way, ini aku mau selipin sedikit info tentang lagu Halo Halo Bandung nih, wak ya. Kalau misalnya sekarang kalian browsing siapa pencipta lagu ini, maka akan muncul tuh nama Ismail Marzuki, ya kan? Dan kabarnya, wak, ketika peristiwa Bandung Lautan Api itu terjadi, Ismail Marzuki sedang berada di Bandung untuk mengunjungi mertuanya yang memang lagi sakit. Nah, di momen itulah, wak, beliau melihat kota Bandung yang sedang menyala-nyala kemerahan tuh kan dalam kobaran api itu, dan peristiwa itulah yang akhirnya menginspirasi beliau untuk membuat lagu Halo Halo Bandung gitu, wak. Tapi sebenarnya juga belakangan ini banyak tuh ahli sejarah dan juga sastrawan yang meragukan orisinal lagu Halo Halo Bandung nih, wak. Karena informasinya nih, wak ya, pada tahun 1950 pernah beredar kabar bahwa pencipta asli lagu tersebut, lagu Halo Halo Bandung itu adalah seorang prajurit Siliwangi yang bernama Luman Tobing, wak. Ada juga yang bilang kalau dulu nih lagu ini pernah memenangkan sayembara sebagai lagu pengiring perjuangan di masa revolusi sebelum akhirnya itulah diubah atau diaransemen ulang oleh Ismail Marzuki. Sampai hari ini pun memang masih jadi perdebatan lah gitu, tentang siapa sebenarnya pencipta lagu Halo Halo Bandung nih. Tapi yang jelas di masa tersebut lagu inilah yang telah berhasil menggelorakan semangat para rakyat Bandung untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Ah, terus apa nih Nadia? Kabar sekutu? Nah, jadi, wak, setelah kota Bandung itu terbakar, para pasukan sekutu ini pun akhirnya menyadari apa yang sudah sebenarnya sedang terjadi, ya kan? Sekutu pun langsung berusaha melakukan berbagai cara untuk menghentikan operasi bumi hangus tersebut. Akibatnya, wak, tanpa menunggu waktu yang lama terjadilah langsung bentrokan senjata di berbagai wilayah. Marah mereka. Nah, di daerah Dayuh Kolot terjadi tuh, wak, bentrokan antara pasukan Indonesia dengan sekutu yang menjaga gudang senjata. FYI, wak, daerah itu memang dijadikan gudang mesiu gitu loh oleh pasukan sekutu, sehingga tempat itu pun menjadi salah satu sasaran yang akan dihancurkan oleh para pejuang kita. Ibarat, oh, gedung senjata kok di sana, ini ku hancurkan juga nih, kayak gitu loh. Nah, pasukan yang mendapatkan amanah untuk menghancurkan gudang mesiu tersebut berasal dari gabungan beberapa laskar masyarakat. Wah, bayangkan totalnya ada 11 orang dan dipimpin oleh seorang pemuda pejuang yang baru berusia 19 tahun waktu itu, wah. Bernama siapa, masih ingat? Muhammad Toha. Beliau yang mimpin
dipimpin. Dah tuh singkat cerita, malam itu pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Toha ini pun langsunglah bergerak kan, menyeberangi Sungai Citarum untuk menuju ke gudang Mesiu itu. Kebetulan gudang ini memang terletak di seberang sungai, Wak. Nah, tapi tidak lama setelah mereka tiba di sana, terjadi satu peristiwa yang memang tidak terduga, yaitu ada salah satu ranjau yang meledak. Ditanamin ranjau sama sekutu tuh ternyata di sekitar gudang tuh. Nah, ledakan tersebut pun langsung membuat mereka semua terluka, termasuk Muhammad Toha, Wak. Karena situasi sudah tidak memungkinkan, akhirnya Toha pun memerintahkan pasukannya untuk udah kalian kembali aja dulu, dan hanya menyisakan Muhammad Toha dan seorang pasukan yang bernama Muhammad Ramdan. Tetap tinggal di sana tuh mereka, Wak, berdua. Nah, di momen itu semangat juang seorang Toha dan juga Ramdan betul-betul udah nggak bisa dibendung lagi, Wak. Apapun yang terjadi, mereka sudah bertekad untuk menghancurkan gudang Mesiu milik sekutu itu. Terus entah kayak gimana lah ceritanya ya, besoknya nih sekitar jam 12 siang, secara mengejutkan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat kencang, langsung kayak gitu, betul-betul kencang kali. Sampai dari informasi yang ku baca nih, Wak, ya, suara ledakan tuh terdengar sampai Cianjur tuh kalian. Gak ada yang tahu secara pasti tentang apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan pada saat itu, tapi yang jelas di momen itulah gudang Mesiu milik sekutu tuh akhirnya betul-betul meledak, hancur lebur semua, Wak. Akhirnya apa? Sekutu kehilangan pasokan persenjataan mereka lah kan, dan tidak bisa mengambil alih kota Bandung. Keberhasilan dalam meledakan gudang Mesiu itu juga sekaligus membawa kabar duka untuk pejuang Indonesia, karena ledakan gudang Mesiu tersebut mengakibatkan gugurnya dua orang pejuang kita yang sangat gagah berani, yaitu siapa? Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Gugurnya mereka menjadi salah satu tanda betapa dahsyatnya perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Wak, kan. Dan peristiwa Bandung Lautan Api ini juga menjadi saksi betapa tiap jengkal bangsa ini adalah sebuah kehormatan yang harus kita jaga sampai mati. Ya. Nah, itulah tadi, Wak, kisah sejarah tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa besar Bandung Lautan Api. Jujur nih, Wak, ya, selama riset kisah ini aku merasa seperti ikut terlibat langsung dalam kejadian itu. Macam ikutan aku bakar juga rumahku, yuk pergi kita dari Bandung. Jadi kayak kebayang-bayang gimana mencekamnya situasi pada saat itu, Wak. Tapi di sisi lain, kisah ini juga membuat aku kagum dengan betapa hebat dan tulusnya rakyat Bandung yang sampai rela membakar rumah mereka sendiri ya, biar nggak diambil sama sekutu. Nggak rela, nggak redo aku Nadia, seolah-olah mereka berkata seperti itu. Kalau ada dari kakek atau nenek kalian yang berasal dari Bandung dan ikut menjadi saksi sejarah dalam kejadian ini, Wak, aku sangat ingin tahu cerita dari mereka. Tolonglah tulis di bawah, Wak. Jangan lupa komen di bawah, Wak, ya. Dan semoga kisah ini menjadi pengingat kita semua bahwa perjuangan untuk merdeka sekaligus untuk bisa mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali harga yang harus dibayar oleh para pejuang kita dulu hingga akhirnya kita bisa tiba di titik ini sekarang. Untuk itu sudah sepantasnya kita jaga bangsa ini sama-sama, Wak, ya. Dan selain itu juga mari bersama-sama kita doakan semoga para pejuang kita yang gugur dalam perjuangan meraih kemerdekaan ataupun perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu dapat memperoleh tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga jasa-jasa beliau dapat menjadi amal yang baik sebagai bekal jalan menuju surga. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi gimana menurut kalian soal cerita ini? Bagian mana yang paling menarik, atau misalnya ada bagian yang kurang lengkap atau kurang jelas, kalian tambahin aja lah di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.